Saya ingin mengawali tentang adanya fenomena terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia. Ini menjadi hal yang menarik karena perdagangan atau investasi aset kripto itu diminatin oleh kaula muda untuk orang-orang yang lebih cenderung milenial. Mereka melihat bahwa perdagangan aset kripto itu menjadi sebuah instrumen yang mereka bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat, tetapi mereka lupa terhadap fundamental ataupun resiko yang ada. Apalagi kalau kemudian saya bertanya di ruangan ini ya, kalau kemudian kita berbicara tentang yang namanya aset kripto, itu pasti asosiasinya itu adalah cuan ya. Cuan ya. Memang nggak salah kalau kemudian kita ngomongin tentang cuan, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana pengetahuan masyarakat, bagaimana mereka mengerti apa itu aturan yang ada terkait perdagangan aset kripto di Indonesia. Makanya bulan literasi kripto ini hadir Bapak Ibu semuanya untuk menjadi sebuah sinergitas antara pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan dan juga Bapepti, dengan pelaku industri usaha yang ada. Karena kami menginginkan bahwa masyarakat bisa mendapatkan edukasi Bapak secara baik, tidak hanya tentang bagaimana mereka mendapatkan cuan, tetapi juga bagaimana terkait mekanisme, bagaimana terkait kelembagaan, dan aturan-aturan lain yang kemudian masih luput di dalam pengetahuan mereka. Hal yang juga menjadi menarik Bapak, ini data yang kami dapat dan ini juga bisa menjadi pertimbangan kita. Bahwa Indonesia itu masuk ke dalam negara berkembang dengan income yang relatif menengah ke bawah, tapi dari perdagangan kripto itu termasuk yang paling tinggi di dunia Pak. Jadi kita ini di Indonesia, kita masih negara berkembang dengan income capital yang relatif menengah ke bawah. Tetapi transaksi perdagangannya tinggi. Nah tentu ini menjadi hal yang menarik. Makanya literasi kripto ya yang kami buat saat ini di selama bulan Februari itu bagaimana kita bisa menambah pengetahuan masyarakat, kita bisa mengedukasi kripto dengan perspektif pasar yang lebih luas. Jadi bukan hanya tentang investasi kripto saja, tetapi perspektifnya secara global. Dan bagaimana terkait customer protection. Customer protection ini tidak hanya melibatkan bagaimana dari unsur kementerian dan lembaga, tetapi kami sebagai pelaku itu juga wajib untuk memperhatikan customer protection. Dan yang terakhir adalah tentang gain trust. Bagaimana kami bisa mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih baik lagi di masyarakat. Tentu ini kami tidak bisa berjalan sendiri. Jadi ini kita harus bisa bersinergi secara bersama-sama. Oleh karena itu untuk mencapai adopsi skala besar di industri yang insya Allah 10 tahun lagi pertumbuhannya juga akan menjadi lebih besar lagi, maka bulan literasi kripto ini tidak hanya fokus yang kita lakukan bukan hanya tentang berbicara perdagangan kripto, tetapi kita juga ingin berbicara tentang adopsi teknologi blockchain, bagaimana tentang implementasi atau industri Web3, dan juga yang gak kalah penting adalah tentang metaverse dan NFT di kemudian hari. Jadi tentu ada beberapa rangkaian Bapak Ibu, jadi laporan sedikit, kurang lebih ada sekitar lebih dari 10 side event selama Februari yang sudah ada dalam rangkuman kami untuk kemudian kami akan jalankan selama bulan ini. Terakhir dari kami atas nama Aspakrindo Bapak, Ibu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemendak, kepada Bapepti, untuk kemudian kami diberi ruang, kami diberi kesempatan untuk bisa mengedukasi teman-teman masyarakat, ya, baik itu yang sudah menjadi nasabah atau yang akan menjadi potensi nasabah di kemudian hari. Tujuannya apa? Untuk bisa mewujudkan program kami terhadap pengembangan ya industri aset kripto di Indonesia. Dari saya cukup. Demikian, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus kepada bulan literasi aset kripto tahun 2023. Mengapa kami melakukan itu? Karena latar belakangnya adalah bahwa masih banyak masyarakat Indonesia ya, yang masih belum paham betul tentang bagaimana aset kripto itu tadi.
pelanggan aset kripto di Indonesia di 2022 kemarin itu menyentuh angka 16,55 juta orang. Jumlah yang lumayan banyak. Namun tingkat kepahaman mereka tentang aset kripto ini masih belum berjalan dengan baik. Masih ada platform atau token yang tidak terdaftar di Bapepti, masih ada lagi sentimen negatif terhadap pasar aset kripto global dan sebagainya, sehingga bulan literasi aset kripto ini kami lakukan agar membangun pemahaman yang benar di tengah masyarakat sehingga perdagangan aset kripto ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Tentu ini harapannya adalah mampu mengedukasi masyarakat, menciptakan awareness kepada masyarakat, serta sarana untuk menjalin hubungan baik antar aktor terkait dengan aset kripto. Bapak Menteri, Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa bulan literasi aset kripto ini kami bagi menjadi katakanlah 3 step. Step pertama adalah opening ceremony pada hari ini. Pada hari ini nanti Bapak Menteri akan secara resmi meluncurkan atau membuka bulan literasi aset kripto. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan adanya talk show ya, dengan pembicara tadi dari PPATK, Bareskrim dan Dukcapil. Kemudian selama 1 bulan penuh dalam bulan Februari ini akan dilakukan kegiatan-kegiatan literasi di seluruh Indonesia. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan literasi di beberapa kota besar di seluruh Indonesia, sehingga harapannya masyarakat menjadi semakin aware terkait dengan transaksi di aset kripto ini. Dan nanti akan kita akhiri bulan literasi aset kripto ini pada tanggal 28 Februari di tahun 2023 ini. Harapannya setelah ini masyarakat akan semakin paham, semakin aware terkait dengan perdagangan aset kripto, sehingga investasi ataupun industri ini dapat semakin membaik dan semakin sehat. Kira-kira demikian Bapak Menteri yang bisa saya sampaikan. Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, khusus Ketua Kepala Bapepti, Pak Didit, dan seluruh yang hadir dari Kemendak, yang mewakili Bareskrim, yang mewakili PPATK, tentu Saudara Teguh, ada teman saya ini, sahabat saya, Samira, terima kasih. Walaupun tadi datang acara lain, tapi ketemu di sini saya ajak sekalian. Ini. Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya tidak dapat sebut satu persatu, karena ini muda-muda. Saya lihat ya jauh di pantaran putra putri saya kayaknya. Jadi jarang kenal saya. Mungkin 1-2 saja gitu. Saya terima kasih atas penyelenggaraan acara ini. Ini menurut saya penting sekali. Bulan literasi. Saya waktu diminta Pak Presiden menjadi Mendak, waktu itu saya belum begitu paham, termasuk apa itu Bapepti. Memang karena saya tidak mempersiapkan diri jadi Mendak dan nggak tahu juga bakal disuruh jadi Mendak gitu. Jadi saya nggak belajar kan, nggak baca, nggak apa. Nah, tetapi di benak saya itu pada waktu itu, oh ini banyak orang yang tertipu. Saya waktu itu belum bisa membedakan kasus per kasus ya. Ada kasusnya kripto yang orang rugi banyak, ada kasusnya robot trading gitu ya. Nah, oleh karena itu begitu saya duduk, kira-kira berapa lama saya belajar cepat, dan saya sudah perkirakan pada waktu itu karena cepat sekali ya kripto Indonesia itu 2021 itu
2020 itu cuma 60-an triliun, kalau saya nggak salah, saya baca datanya. Kemudian 2021 itu langsung meloncat hampir 900 triliun Pak. Gitu. Betul Pak Didit ya? Tuh. Masih hafal saya. Tapi tahun 2022 turun. Turunnya banyak, 250 sekian. Nah oleh karena itu lihat data itu, wah ini saya feeling ini bisa bahaya. Kalau masyarakatnya, anak-anak mudanya tidak disiapkan. Saya apa disampaikan Teguh tadi, karena kita itu biasanya semua mau cepat. Mau cepat tenar, mau cepat kaya, mau cepat hebat, mau cepat, semua cepat. Padahal kan semua itu kan mesti proses gitu. Saya nggak percaya sesuatu yang instan cepat itu menurut saya nggak ada gitu. Nah oleh karena itu saya waktu itu minta, saya undang Pak Didit, kita moratorium dulu. Moratorium, bereskan dulu aturannya gitu. Rapikan aturan-aturannya, kemudian berikan penjelasan, ya ini yang dimaksud literasi ini. Ternyata benar apa yang saya putuskan waktu itu. Karena Kemendak kan punya tanggung jawab kepada publik, kepada masyarakatnya. Dan nggak lama kan moratorium itu kita mengalami apa yang besar itu ditangkap di mana itu? Ya, FTX ya. Ya. Saya kira Biden juga sudah mulai mulai apa tuh goyang juga gitu. Nah, di sini juga kelihatannya mulai apa tuh? Mulai banyak yang terkena dampak itu. Nah, jadi waktu itu kita moratorium banyak juga yang marah sama saya. Ya, ada yang lapor sana sini. Katanya kita dipersulit. Saya bilang bukan dipersulit. Memang kita moratorium agar aturan-aturannya itu rapi dulu. Jangan sampai nanti ada satu kebagian enak tapi banyak yang susah. Kira-kira itu intinya. Tapi setelah Pak Didit memperbaiki aturan-aturan yang mengenai kripto ini, kita udah buka lagi. Jadi kalau kemarin yang ngurus-ngurus belum kelar, nah sekarang boleh lagi. Sudah hampir sebulan ya, Pak Didit ya. Jadi sudah silahkan. Tapi tentu dengan aturan-aturan yang menjaga agar publik tidak dirugikan. Karena pada waktu itu ada berita, saya lupa namanya itu, masyarakat kita ada hampir 1 triliun lebih, uangnya hilang gitu ya, sempat tutup, yang di Thailand ya, sempat tutup. Terus hilang begitu aja. Saya bilang yang itunya penanggung jawabnya orang Thailand, satu lagi orang Singapura, terus kemana? Ya hilang begitu aja gitu. Nah seperti itu kita benahi, kita rapikan. Mudah-mudahan walaupun belum sempurna, tetapi saya kira sudah jauh lebih baik ya Pak Didit ya. Untuk kebaikan bareng-bareng. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan, saudara. Nah yang kedua, baru-baru ini saya kira sudah mengikuti ada lahir undang-undang yang baru. Sebetulnya itu undang-undang di bidang keuangan. Ya. Karena ini perkembangannya begitu cepat kripto ini termasuk dunia dan kita, maka lahirlah undang-undang baru, undang-undang berapa Pak Didit ya? Nah itu ya undang-undang, tetapi pengawasan dan seterusnya masih di kita. Sampai nanti PP-nya itu diatur 6 bulan lagi, tambah 2 tahun, jadi 2 tahun setengah. Walaupun kebijakan dari Bapti, tapi nanti pengawasannya dan sebagainya itu di undang-undang itu akan diatur lebih lanjut, tapi belum. Masih dalam penyempurnaan PP itu 6 bulan, kemudian nanti 2 tahun di Bapti. Nanti bentuk seperti apa akhirnya dalam proses ya. Karena tadi kata Teguh ini kan kripto ini tidak hanya di kita, berkembangnya cepat sekali. Gitu. Oleh karena itu lembaga moneter juga perlu ikut ini Pak. Gitu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Lain-lainnya lebih detail saya kalah ilmunya nih sama Teguh sama kawan-kawan. Tadi saya nanya-nanya dulu gitu. Ini yang begini lebih pintar putra saya daripada saya ya, teman-temannya Samira hafal gitu. Tapi yang paling penting pemerintah ingin agar ini tidak berdampak
apa namanya, masif, luas, merugikan masyarakat karena masyarakat tidak tahu. Jadi kalau beli Bitcoin itu terus untungnya banyak gitu. Padahal Teguh tadi mengatakan ya bisa untung banyak, bisa rugi banyak gitu. Ya. Seperti kalau saya baca berita itu kan FTX itu dari aset 270 triliun kalau dirupiahkan tiba-tiba nol kan. Tiba-tiba nol, tiba-tiba orangnya di penjara gitu. Malah hilang dalam sekejap, dalam 1 minggu terus hilang gitu. Nah begitu juga ada beberapa yang saya ikuti sudah beli begitu tiba-tiba nilainya jadi nol. Gitu. Nah jadi memang bisa untung banyak tetapi juga bisa habis sekejap. Nah penjelasan itu penting, literasi itu penting agar anak-anak muda kita yang punya harapan, punya masa depan kita ini jangan sampai nanti dia bermain di satu tempat yang dia tidak paham, kemudian tiba-tiba patah arang, patah semangat karena mengalami kerugian yang besar. Nah itulah tugas pemerintah, tugas kami. Menjaga agar ini terus berkembang, tetapi juga masyarakat bisa mengerti dan juga menjaga agar perdagangan ini tidak menjadi apa namanya itu ada satu pihak yang nanti mungkin dapat banyak, tapi ada pihak lain yang rugi banyak. Gitu. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih Teguh dan teman-teman muda. Dan yang terakhir, karena ini sudah ada peraturan dan perbaikan-perbaikan, saya bilang Pak Didit, mudah-mudahan sebelum Juni kita sudah punya bursa kripto, mudah-mudahan. Gitu. Kita lagi lihat nih, yang mana yang kira-kira layak, gitu, yang layak, yang pantas. Sebelum Juni ini nanti sudah ada bursanya, saya akan launching bursa kripto itu sebelum Juni, mudah-mudahan agar lebih sedikit-sedikit lebih bagus, sedikit lebih bagus, sedikit lebih bagus. Nah, dari 25 Pak Didit ya, ada 25, dari 25 itu saya lihat yang aktif 5 ya, kira-kira 5 gitu. Kalau saya nggak salah ya, dari 25 itu ada 5 gitu. Dan bursa itu kan nanti gabungan dari itu, paling enggak yang sudah aktif itu. Gabungan dari itu dan ini lagi Pak Didit lagi apa namanya sempurnakan. Sekali lagi mudah-mudahan nanti sebelum Juni kita sudah launching Bursa Kripto Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.